Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video asistensi yang ke berapa nih? 5 ya kalau nggak salah ya. Ini materinya mengenai masih transformasi struktural, tapi di proses demografi dan distribusi di kuliah ke 4 kalau nggak salah ya. Masih dengan Pak Dewa gitu. Jadi setelah kita kemarin ngebahas mengenai akumulasi dan alokasi, review dulu sedikit. Proses akumulasi itu proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian sebuah negara yang tercermin pada investasi fisik dan investasi sumber daya manusia. Kata kuncinya adalah akumulasi. Akumulasi itu jadi kan nambah terus gitu kan. Nah, jadi ya lu mengakumulasikan modal fisik dan modal manusia. Biasanya fokusnya ke situ gitu kan. Untuk produktivitas dari perekonomiannya itu meningkat. Nah, kalau proses alokasi itu adalah proses interaksi mengiringi adanya proses akumulasi di mana selama pendapatan per kapita mengalami peningkatan, maka terjadi perubahan alokasi sumber dana dan daya ke berbagai kegiatan ekonomi. Jadi karena pada proses transformasi berubah gitu kan, transformasi struktural ini ada banyak hal yang berubah yang umumnya sering dibahas. Salah satunya itu adalah adanya perubahan dari sektor permintaan, dari sisi permintaan itu kan dari barang-barang dari orang-orang yang awalnya konsumsinya itu relatif ke konsumsi apa namanya makanan, terus kemudian berubah jadi non makanan seperti itu. Nah, apa namanya eh, karena ada perubahan tersebut, ada juga perubahan dari proses interaksi, dari apa namanya eh, ya di antara si supply dan demand-nya itulah sederhananya seperti itu, sehingga ada perubahan alokasi sumber daya dan sumber dana. Itu kan, oh mana yang lagi rame ya disitulah alokasi dari sumber dayanya akan lebih tinggi seperti itu kan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses demografi dan proses distribusi. Proses demografi itu mengenai ketenagakerjaan, kependudukan. Pendudukan itu ada pembahasan mengenai tempat tinggal dan juga pertumbuhan. Kalau distribusi itu mengenai ya distribusi pendapatan gitu kan, pendapatan, kemiskinan, terus apa namanya kerentanan, penanggulangan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu akan banyak dibahas sebenarnya nanti di pertemuannya yang bersama Pak Yosi. Reformasi struktural proses demografi itu adalah jadi proses demografinya itu apa? Itu berubahnya struktur kependudukan. Ya, demografi itu kan kependudukan. Jadi struktur kependudukannya berubah. Ketenagakerjaan itu juga salah satu apa ya namanya? Fokus dari demografi yang mengiringi proses peningkatan pendapatan per kapita. Ingat bahwa dari transformasi struktural itu sendiri fokus utamanya adalah awalnya terjadi adanya peningkatan pendapatan per kapita. Aspek-aspek yang akan dibahas tadi adalah tenaga kerjaan, tempat tinggal, dan pertumbuhan penduduk. Nah, tenaga kerja, ya jadi kan tadi pembahasan pertama itu mengenai ketenaga kerjaan. Ketika kita ngomongin mengenai tenaga kerja, gua harap teman-teman sekalian masih ingat mengenai materi ekonomi makro, pengantar makro PE, maupun kalau misalnya kalian ngambil makro, ya makro satu, gitu kan. Seingat gue ini juga sempat disinggung di statek ya. Nah, tenaga kerja itu merupakan seluruh penduduk dalam sebuah perekonomian yang produktif. Jadi pada usia produktif di Indonesia itu 15 sampai dengan 64 tahun. Indonesia gini buat ya. Dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, gitu kan. Jadi apa namanya? Ya ada permintaan dari labor itu sendiri dan juga adanya keinginan untuk berpartisipasi dalam tenaga kerja. Jadi apakah mereka termasuk pada labor force atau not in labor force gitu kan. Kalau mereka di labor force, apakah ada yang minta jasa mereka? Seperti itu kan. Tenaga kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki niatan untuk bekerja, biasanya sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, memiliki keterbatasan, atau memang tidak ingin bekerja aja gitu kan, emang nggak mau kerja. Misalnya, gue udah tajir, ngapain gue kerja, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah eh, dihitung di not in labor force. Tuh, kalau labor force, lo ada di usia produktif dan lo ada niatan untuk kerja. Nah, untuk mengingatkan, ini gue ngambil dari materi bapaknya. Ini ada bisa dibilang diagram atau pohon gitu. Dari populasi, populasi itu
Awalnya dibagi dua berdasarkan umur, ada yang termasuk pada usia produktif, usia kerja, ada yang sudah usia tidak produktif, ada ya usia tidak produktif ini ada 2, ada yang sudah usia pensiun lebih dari 65 atau dibilang ada lebih dari 64 ya tergantung lah pensiunnya kapan gitu kan. Terus kemudian, under working age itu kurang dari 15. Jadi, 1 sampai dengan 14 tahun. Nah, dari orang-orang yang berada di usia produktif ini, gitu kan, mereka ada yang termasuk pada labor force, tadi ada mereka yang niat untuk bekerja, ada yang tidak berniat untuk bekerja. Nah, biasanya yang tidak berniat tadi adalah, apa namanya, penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, baik itu bapak ataupun ibu rumah tangga, maupun alasan lainnya. Nah, orang yang berada di angkatan kerja belum tentu bekerja. Ada yang bekerja, ada yang menganggur. Yang bekerja sendiri itu statusnya ada banyak, nanti kita akan bahas di sini. Nah, sederhananya ada yang bekerja secara penuh, sudah punya pekerjaan tetap lah seperti itu ya. Ada yang underemployed. Tuh. Nah, underemployed ini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Tuh. Nah, nanti bisa apa namanya pembahasan lebih lanjut yang akan di slide-slide selanjutnya. Nah, ngomongin tentang tadi ketenaga kerjaan, itu kan labor force, ada yang bekerja, ada yang menganggur. Pengangguran juga merupakan sebuah isu yang apa ya, sering sekali dibahas di pembahasan ekonomi makro, terutama juga mengenai politik. Nah, ketika kita ngomongin orang yang bekerja dan menganggur, kita harus tahu dulu sebenarnya bekerja itu apa. Bekerja, ini gue ngambil dari BPS, itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tadi bayar pun dibayar yang membantu dalam suatu usaha kegiatan ekonomi. Jadi, ketika lu membantu seseorang untuk mendapatkan pendapatan, itulah, atau keuntungan, walaupun lu nggak dibayar, at least selama 1 jam, tidak terputus kata BPS, itu lu dikategorikan sebagai orang yang bekerja. Tuh, jadi misalnya mungkin dari orang tua kalian ada yang kerjaannya misalnya ngerapihin data, terus dimintain tolong gitu kan. Nah, kalian kerjain itu, walaupun nggak dibayar oleh orang tua kalian, kalian itu statusnya adalah orang yang bekerja. Menurut BPS seperti itu ya. Nah, eh, data-data mengenai apa namanya ketenagakerjaan itu biasanya bisa diakses di Sakernas, Survei Ketenagakerjaan Nasional, seingat gue kepanjangannya, oleh BPS dilaksanakan tiap tahunnya sebanyak 2 kali pada bulan Februari dan Agustus. Nah, ada beberapa concern mengenai data tersebut sebenarnya. Pertama dia sampling gitu kan, jadi dia kira-kira gitu kan. Terus kemudian dilakukan dari Februari dan Agustus, di Februari dan Agustus, dan juga dengan pengertian bekerja yang seperti tadi. Implikasinya, karena kita pakai pengertian bekerja yang tadi dan juga dilakukan pada saat bulan Februari dan bulan Agustus, bisa terjadi datanya ini bias, di mana banyak orang yang bekerja di bawah jam kerja normal atau underemployed tapi dikategorikan sebagai bekerja. Jadi misalnya uh, ada pekerja serabutan, pas disurvei gitu kan, bapak kerja nggak seminggu kemarin? Oh, seminggu kemarin saya lagi ada proyek, tapi kemudian 4-5 bulan lagi saya nggak ada proyek gitu kan, proyeknya sudah habis gitu, bisa lama. Nah, itu bisa apa namanya malah memperbanyak apa namanya eh, ini jumlah pekerja, orang yang bekerja. Sementara kalau secara sosial gitu kan biasanya, wah dia nganggur aja nih, gitu. Seperti itu. Nah, terus persentase penduduk yang mencari kerja atau menganggur semakin menurun. Nah, karena tadi apa namanya, ketika, oh seminggu kemarin Bapak 1 jam at least bantuin orang kerja nggak? Gitu. Bantuin gitu kan, walaupun gak dibayar. Nah, kategorinya bekerja. Dan mungkin ada juga pengaruh dari bulan ini, mana Februari dan Agustus. Salah satu kecurigaan gue adalah Februari dan Agustus itu merupakan apa ya, bukan salah satu, salah dua. Apa namanya, merupakan masa panen dan masa tanam yang apa namanya, yang akan menghasilkan panen raya. Itu di bulan, gue lupa Februarinya apa Agustusnya gitu. Mungkin bisa dicek lagi aja.
Perlu dilihat pula kondisi pada bulan Februari Agustus apakah dapat memengaruhi status ketenagakerjaan, contohnya tadi musim panen, musim tanam, apakah ada kegiatan besar misalnya 17 Agustusan gitu kan semua orang misalnya banyak panitia 17 Agustusan terus di apa namanya diupah dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi dan lain sebagainya. Apakah itu bisa mempengaruhi? Tuh. Tapi ya karena nggak ada lagi ya pakai aja lah Sakenas. Beberapa isu dari tenaga kerjaan itu sendiri adalah pengangguran, itu kan, terus apa namanya, ada yang underemployed, upah minimum nih isu yang sering sekali dibahas di perpolitikan gitu kan, dan juga apa namanya di Indonesia nih rame kan, dan juga job mismatch. Sebenarnya ini untuk orang awam cukup jarang dibahas sebenarnya, tapi job mismatch ini sebenarnya banyak terjadi, di mana ada orang yang bekerja di mana nggak sesuai dengan keterampilannya misalnya atau misalnya keterampilannya kurang tapi dia ya udahlah nggak ada orang lagi dipekerjakan atau keterampilannya berlebihan tuh misalnya dia jadi OB tapi dia punya PhD. Oh, misalnya seperti itu. Nah, eh ini adalah terkait jenis pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu ada 9. Ada sektor agrikultur, ada sektor industri manufaktur, dan sektor jasa. Ini ada orang yang bekerja di lapangan pekerjaan di pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, bla bla bla, sampai dengan jasa kemasyarakatan. Nah, bisa kita lihat sini sektor agrikultur itu pertanian sebenarnya juga ada perikanan dan lain sebagainya singkat gue. Terus kalau industri manufaktur itu pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air minum, bangunan, dan sektor jasa, ini gitu kan. Ini bisa dibaca aja. Nah, kalau kita lihat eh, di jumlah pekerjanya, ini uang ambil dari materi bapaknya, itu masih didominasi dari pekerja dari sektor agrikultur. Ini juga kemarin sudah dibahas di proses akumulasi dan juga alokasi. Itu kan di mana Indonesia itu masih dapat dikatakan rame sektor agrikulturnya. Jadi belum didominasi, ya walaupun udah mulai bergeser ya. Ya, dan juga tahun-tahun ini sektor agrikulturnya sudah makin kecil. Cuma kalau kita lihat dari datanya sampai dengan 2019, maka sektor agrikultur ini eh, ini dalam jumlah ya. Itu ada 35 juta orang yang bekerja di sektor agrikultur atau berkaitan dengannya. Tuh. Yang runner up-nya, anjay runner up, itu adalah sektor 6, yaitu adalah 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, ya kan, sini jasa, perdagangan, restoran, dan hotel, banyak orang yang berdagang. Terus kemudian yang paling banyak ketiga itu adalah jasa kemasyarakatan, dan disusul oleh sektor 3 adalah industri pengolahan. Tuh. Nah, ini trennya kalau kita lihat sebenarnya yang bekerja di sektor pertanian itu semakin menurun, gitu kan. Terus kemudian yang meningkat adalah sektor jasa, gitu kan. Sini sektor industri pengolahan juga masih terlihat meningkat. Tuh. Ini bisa dikaitkan dengan yang kemarin yang alokasi. Nah, kalau tadi ada lapangan pekerjaan, sekarang jenis pekerjaan. Lu bekerja di bidang apa? Tadi udah. Sekarang lu kerja jenis pekerjaan lu apa? Kerjaan lu apa? Mungkin lu adalah seorang tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya. Apakah lu seorang yang berkecimpung di jenis pekerjaan yang manajerial atau terlaksana manajerial, tenaga administrasi atau clerk, apa namanya, eh gawe toko ya kalau misalnya biasanya gue baca di novel-novel clerk gitu kan kayak gitu ya. Juga usaha penjualan dan lain sebagainya. Biasanya dikategorikan jadi dua, mereka ini diklasifikasikan jadi dua klasifikasi besar, itu ada kerah putih, white collar, dan blue collar. White collar adalah patokannya, white collar kerahnya putih, ya arti kerahnya bersih, itu dia apa namanya pegawai-pegawai yang statusnya relatif tinggi. Sementara yang blue collar kerahnya kotor, atau biasanya kalau gue ingetnya adalah zaman dulu jeans itu sebenarnya ditemukan untuk pekerja tambang, yang mana jeans itu adalah biru. Jadi blue collar itu pekerja
buruh kasar lah seperti itu. Ini penggambarannya. Nah, ini bisa dilihat klasifikasinya. Tapi selain klasifikasi ini, ada yang bilang bahwa, hey, sebenarnya ada loh bagian yang sebenarnya ada di antara kerah biru dan kerah putih, gitu. Yang mana kemudian dikenal sebagai grey color workers, itu adalah 4 dan 5, tenaga usaha penjualan dan juga tenaga jasa. Jadi, eh, dibilang kerah biru bukan buruh yang kasar banget, tapi nggak bisa juga dibilang kerah putih yang kantoran dan juga nyantai-nyantai di ruangan ber-AC. Itulah. Jadi, cukup mix di antara, putih dan biru jadinya grey, aneh ya, harusnya kan jadinya biru muda. Nah, kalau tadi kita sudah membahas lapangan, jenis pekerjaan, dan sekarang status pekerjaan. Nah, tadi kan lo kerja di sektor apa, jenisnya apa, apa yang lo kerjakan, terus kemudian status lo sebagai apa? Sebagai yang punya perusahaan, berusaha, dan lu berusaha sendiri, sedih ngenes kan, berusaha cuma sendiri. Berusaha dibantu, buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Jadi lu punya usaha tapi dibantu orang yang tidak dibayar, misalnya anggota keluarga, gitu kan. Usaha keluarga, usaha kecil biasanya. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. Ini usahanya biasanya udah mulai gede. Terus kemudian, apakah lu sebagai buruhnya? Apakah lu merupakan pekerja lepas, freelance? Apakah lu pekerja lepas di bidang non pertanian? Atau lu merupakan si pekerja keluarga, which is orang yang kerja terhadap nomor dua? Secara umum, 3 dan 4, mana apa namanya, pengusaha yang dibantu buruh berbayar, dan juga buruh berbayar, itu merupakan apa namanya, biasanya dikatakan sebagai sektor formal. Sementara sisanya merupakan sektor informal. Di Indonesia sendiri, kalau misalnya teman-teman suka dengar atau misalnya lihat isu-isunya, itu masih didominasi oleh pekerja yang informal. Jadi sulit melakukan pencatatan ya sebenarnya. Nih ada gambarannya, mana aja yang formal, mana yang informal. Tuh, di antara status pekerjaan dan jenis pekerjaan. Jadi ada matriksnya seperti ini. Tidak perlu dihafal, tidak apa-apa. Nah, gimana nih transformasi dari struktur ketenagakerjaan itu sendiri? Tadi kita sudah bahas mengenai jenis pekerjaannya, lapangan pekerjaannya, terus juga status pekerjaannya, gitu kan. Nah, apa sih, bagaimana sih proses transformasinya? Gitu kan, shit, transformasi. Pada dasarnya perubahan pada permintaan, jadi balik lagi karena tadi apa namanya ada peningkatan income per kapita, menyebabkan perubahan pada sektor produksi yang mana ngaruh ke permintaan input dan salah satunya adalah tenaga kerja. Tuh. Ketika per kapita income meningkat, nilai tambah produksi pertanian per GDP, jadi share-nya bukan nilai nominalnya, itu menurun. Kemarin juga sudah dibahas pada materi alokasi. Karenanya porsi pekerja di sektor pertanian terhadap total tenaga kerja akan menurun. Ini jadi mirip-mirip banget sama alokasi, cuma kita alokasinya itu lebih fokus ke tenaga kerjanya aja. Nah, sementara kalau alokasi itu nggak cuma tenaga kerja, tapi katakanlah modal, gitu kan, terus juga apalagi capital, gitu kan, dan lain sebagainya. Kenaikan produktivitas per pekerja di sektor pertanian itu lebih lambat dibandingkan sektor non pertanian. Tuh. Lambatnya proses akumulasi di sektor pertanian dibandingkan sektor non pertanian. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini bisa saling mempengaruhi. Kenapa kenaikan produktivitas pekerja di sektor pertanian itu lebih lambat? Karena akumulasi di sektor pertanian itu relatif lebih lambat. Coba kalau misalnya gue menawarkan produk investasi, lo mau investasi di persawahan atau investasi di pabrik, salah seperti itu. Orang-orang pada umumnya akan lebih memilih, oh saya mau bikin pabrik, gitu kan. Kalau pertanian, oh, udah kena cuaca, gitu kan. Terus apa namanya, takut gagal panen, hama, bla bla bla, gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, tapi lambatnya proses akumulasi di sektor pertanian itu sendiri, itu bisa jadi diakibatkan karena produktivitas per pekerja di sektor pertanian itu cenderung lebih rendah dan kenaikannya itu relatif lebih lambat.
gitu. Jadi kayak, "Oh, nggak menarik nih," gitu kan. Ya udah jadi, karena tidak menarik, karena produktivitas per pekerjaannya itu rendah, maka akumulasinya lambat. Tapi bisa jadi juga kenaikan produktivitas per pekerjanya itu lambat, kenapa? Karena orang-orang itu, tidak mengakumulasikan, modalnya di sektor pertanian, karena tidak menguntungkan, relatively tidak menguntungkan pada sektor non-pertanian. Jika melihat hubungannya dengan status pekerja, akan terjadi peningkatan porsi pekerja di kegiatan formal terhadap total tenaga kerja. Jadi kan tadi pertanian itu hitungannya, eee, mana nih? Oh, ada ya? Oh, nih, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non-pertanian. Nah, itu umumnya ya jarang kan di pertanian ada tenaga kepemimpinan, manajer sawah, wah anjay. Atau ini, pejabat pelaksana tata usaha pertanian, gila. Tenaga profesional di pertanian, jarang kan di Indonesia ya, relatif masih jarang. Nah, banyaknya ya ini, apa namanya, lu memang ya kalau kita ngomongin masalah agrikultur, ya artinya si petaninya, tukang kebunnya, dan lain sebagainya itu biasanya pekerja informal. Nah, peningkatan tadi porsi pekerja di kegiatan formal terhadap tenaga kerja. Nah, terus kalau misalnya teman-teman masih ingat mengenai spesialisasi division of labor, karena adanya konsep division of labor, orang-orang bisa bekerja pada bidang yang bayarannya lebih baik, lebih menggiurkan lah seperti itu, tanpa perlu memikirkan, aduh gue harus pajak sawah biar ada beras buat keluarga. Ini salah satu diskusi yang gue dapatkan dengan bokap dan juga dengan beberapa dosen. eh, Kenapa sih spesialisasi itu bisa menguntungkan katanya? Nah, mereka bilang, ya artinya saya bisa ngajar tanpa harus mikirin mengenai punya sawah untuk ngasih makan apa namanya keluarga tuh. Jadi dengan adanya apa namanya transformasi struktural ini, tuh kan, terus juga ada pekerjaan yang dengan kualifikasi mereka masing-masing itu punya pay rate yang lebih menggiurkan gitu kan. Ya kalau gitu kenapa gue harus masih bekerja di bidang pertanian? Kenapa gue nggak bekerja di bidang non pertanian, di bidang yang formal, terus kemudian bisa mengkonsumsi ya lebih baik lah gitu, welfare-nya lebih bagus. Itu mengenai ketenagakerjaan. Kemudian kalau kita ngomongin mengenai tempat tinggal dan pertumbuhan penduduk, tempat tinggal biasanya pembahasannya fokusnya adalah apakah orang banyak tinggal di kota, apakah orang banyak tinggal di desa. Terus juga ini udah mulai dari SMA kayaknya gue sering sekali dengar ada proses urbanisasi, ya kan? Urbanisasi itu adalah persentase penduduk yang tinggal di kota itu meningkat. Tapi kalau biasanya waktu SMA itu gue pahamnya urbanisasi adalah pindahnya orang-orang dari desa ke kota, perpindahan penduduk. Ternyata sebenarnya urbanisasi bisa juga diartikan sebagai hal lain, yaitu adalah berubahnya status desa ke kota. Sehingga persentase penduduk yang tinggal di kota akan meningkat. Contohnya apa? Perubahannya status desa ke kota. Contohnya Depok, Cibinong, dan ya pinggiran-pinggiran kota gitulah. Bekasi, apalagi itu, yang sekarang pabrik Karawang gitu kan. Dulu pedesaan gitu kan. Sawah. Nah, berubahnya status desa karena apa bisa berubah? Karena adanya aglomerasi dan industrialisasi. Gitu. Apa sih bedanya desa sama kota gitu kan? Apa namanya? Mungkin teman-teman bisa cari, tapi kemarin yang sempat sekilas gue baca, biasanya penduduk desa itu ada yang bilang eh, desa itu dikatakan sebuah desa ketika penduduknya itu memegang erat adat istiadat kayak itu. Ada yang bilang bahwa masyarakat desa itu merupakan masyarakat yang bekerja umumnya di sektor pertanian itu kan atau agrikultur, terus apa namanya relatif rendah gitu kan, usahanya padat karya, sementara kalau di kota itu sudah padat modal dan lain sebagainya gitu kan. Nah, lebih individualistis, tidak memegang teguh adat dan lain sebagainya. Itu ada beberapa apa namanya pembahasan berbeda lah. Cuma ya teman-teman bisa lihat kalau misalnya di sebuah daerah yang baru berkembang, itu mungkin akan terlihat sekali perbedaan hidupnya antara orang kota dan orang desa gitu kan. Ini hasil sensus penduduk tahun 2020, gua ambil dari 2000.
Dari BPS rilisnya tahun 2021 awal kemarin Januari seinget gue. Sekarang diperkirakan itu penduduk Indonesia ada 270,20 juta orang dengan laju pertumbuhan per tahun dari 2010 sampai dengan 2020 itu 1,25%. Dengan penduduk usia produktif 70,72%. Yang akan juga sering dibahas adalah bonus demografi. Tuh, di mana Indonesia sedang menikmati bonus demografi di mana penduduk usia produktifnya itu bahkan sampai dengan 70,72% daripada dari penduduknya. Terus ini ada mengenai lanjut usia. Nah, ini ada rasio jenis kelamin. Itu terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Jadi tiap 202 orang ada 2 orang yang jomblo. Bisa dikatakan seperti itu. Atau gay. Oke, bisa jadi. Direkam masuk ke YouTube lagi. Nah, ini bisa dilihat lah dari ininya. Sebaran penduduknya, ini biasanya dibahas di perkuliahannya Bu Fau juga. Itu masih apa namanya berpusat di Jawa dan Sumatera. Lebih ke Jawa sentris sih, sampai lebih dari setengah penduduk di Indonesia itu ada di Jawa. Artinya apa? Artinya akumulasinya, aglomerasinya, industrialisasinya relatif terjadi di Jawa. Tuh. Transformasi strukturalnya lebih banyak terjadi di Jawa. Kenapa? Karena kegiatan ekonominya lebih ramai. Pertumbuhan penduduk, ya kan apa namanya kependudukan itu tadi apa namanya masalah tempat tinggal atau pertumbuhannya di sebuah daerah itu bisa terjadi karena beberapa hal. Sementara bisa jadi karena ya banyak orang yang pindah ke daerah tersebut. Tapi kalau kita ngomongin sebuah negara itu umumnya yang dibahas adalah fertilitas, kelahiran, dan juga mortalitas, kematian. Perubahan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dan dependency ratio. Itu yang sering dibahas. Dependency ratio, perubahan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, terus juga fertilitas dan mortalitas. Seperti itu. Nah, ketika sebuah negara itu jadi semakin maju, dengan standar kesehatan yang semakin tinggi, seharusnya angka mortalitas turun. Tuh, masuk di akal. Nah, di sisi lain sebenarnya berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa negara maju punya fertilitas yang lebih rendah. Salah satu penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Dewa itu dari kuliah-kuliah kemarin adalah mungkin fertilitas tinggi pada negara atau keluarga miskin itu umumnya dikarenakan oleh probabilitas dari si anaknya ini lahir terus kemudian sehat sampai dengan dewasa itu relatif rendah, kan? Sehingga kemudian apa namanya orang tua jadi punya banyak anak untuk punya apa namanya dikalikan probability-nya gitu kan, sehingga punya memang targetnya sekian anak. Nah, atau sisi lain adalah ketika ada keluarga miskin atau sebuah negara miskin memandang anak itu merupakan sebagai apa namanya free labor, gitu kan, bajak sawah, gitu kan, dan lain sebagainya. Nih kalau misalnya kita lihat tabel penduduk menurut yang tadi apa namanya hasil survei 2020 dari tabel ini gue hitungin via Excel bisa dilihat bahwa di Indonesia itu kira-kira diperkirakan ada 189,6 juta penduduk yang berada di usia produktif sekarang. Jadi inilah yang akan menjadi saingan-saingan kita, gue juga apa namanya dalam dunia kerja. Nah, apa sih yang biasanya dibahas di demografi itu kan? Itu fertilitas, penambahan jumlah penduduk, ada total fertility rate, itu kan berapa rasio fertilitas bisa per keluarga atau per wanita. Kemudian ada age specific fertility rate, children ever born. Satu keluarga kira-kira berapa jumlah anak yang dilahirkan. Mortalitas mengurangi jumlah penduduk kayak kematian gitu kan. Oh, infant mortality rate, berapa bayi yang kemudian meninggal setelah dilahirkan atau apa namanya saat dilahirkan. Maternal mortality rate gitu kan. Terus kemudian ada life expectancy. Ngomongin mengenai apa namanya
penambahan atau pengurangan penduduk, bisa tadi dari mobilitas atau migrasi, atau misalnya dan juga ada pembahasan mengenai dinamika penduduk, itu perubahan jumlah penduduk sebagai akibat dari interaksi komponen-komponen tersebut. Bisa dari pindah-pindahan, bisa dari banyaknya orang yang meninggal, gitu kan, atau misalnya dari si life expectancy-nya, dan juga dari tingkat kelahiran. Kalau kita lihat dari tren fertilitas dan mortalitas, kita lihat dari 97, 9, 71 sampai dengan 2007, per wanita itu relatively punya anak yang semakin sedikit. Kalau kita lihat trennya menurun. Terus kemudian life expectancy-nya, angka harapan hidupnya itu mah meningkat dari 48 sampai dengan 48 years old. Nah, terus kemudian yang meninggal dari usia 5 sampai dengan apa nih? 5 year old ya. Itu adalah dari 1000 itu 250 awalnya, sekarang dari 1000 ya, apa namanya, risiko meninggalnya cuma 45 per 1000, kurang dari 4% lah ya, seperti itu. Jadi dari 1971 sampai dengan 2002 aja itu sudah menurun secara drastis dari infant mortality rate. Artinya apa? Artinya dengan reformasi struktural gitu kan, orang punya akses yang lebih baik kepada layanan kesehatan gitu kan, dan lain sebagainya. Dan pemenuhan gizi apa namanya, salah satunya ketika hamil ya. Ngomongin transisi demografi, ini biasanya bisa digambarkan seperti ini, di mana pada awalnya biasanya apa namanya, death rate gitu kan, ini yang merah itu sama tingginya dengan mortality rate atau birth rate, mortality apa namanya, infant rate, ya, apa, fertility rate, apa namanya. Kemudian habis itu yang akan turun lebih drastis pada awalnya itu adalah si infant mortality, ini apa namanya, si mortality rate-nya gitu. Kenapa? Karena ya layanan kesehatan jadi lebih baik, begitu kan, dapat diakses dan lain sebagainya. Sehingga orang nggak banyak yang meninggal sia-sia, apa namanya, karena penyakit yang mudah disembuhkan sebenarnya, seperti itu kan. Terus kemudian apa namanya, pada stage selanjutnya itu masih sama, relatif sama, tapi kemudian apa namanya, di berbagai daerah, sehingga juga di Jepang juga sekarang itu apa namanya, death rate-nya relatively uh, tinggi dibandingkan dengan si birth rate-nya. Nah, ini apa namanya, bisa terjadi karena apa? Oh, waktu negara itu belum berkembang, apa namanya, transformasi demografinya itu masih cups, masih noob, gitu kan? Nah, akan banyak penyakit, kelaparan gitu kan. Terus apa namanya, pengetahuan mengenai pengobatan gitu kan. Itu relatively sulit. Tapi sekarang makin jauh ada sanitasi, air bersih, terus juga ada medical care gitu kan. Makin jauh itu orang-orang akan lebih ke ya hidup sehat. Emang kenapa sih populasi, ketenaga kerjaan gitu kan, jumlah penduduk, dia tinggal di mana dan lain sebagainya itu penting dibahas? Karena dia memengaruhi kondisi perekonomian sebuah daerah. Perubahan dependency ratio, beban kepada penduduk usia produktif. Jadi misal apa namanya, dependency ratio itu kan adalah jumlah orang-orang yang sudah sepuh per dengan apa namanya, jumlah orang-orang yang berada di usia produktif. Jadi kalau misalnya kita ngomongin apa namanya, mengenai dependency ratio secara teori gitu kan, beban dari satu orang tua ini akan ditanggung oleh siapa gitu, atau berapa orang. Terus kemudian bisa membawa bonus demografi yang sekarang kita lagi laksanakan, apabila dimanfaatkan dengan baik, harapannya adalah Indonesia bisa berkembang lebih jauh.
Terus, apa namanya, populasi juga bisa memengaruhi tumbuhnya efektif consumer relatif terhadap efektif produser atau workers nih dari Piskowitz dan Samt. Terusan ya, baca gimana tahu. Ya ketika makin banyak orang, artinya makin banyak mulut yang perlu dimakan, makin banyak mulut yang harus diberi makan, makin banyak juga orang-orang yang membeli barang dan jasa yang diproduksi di sebuah perekonomian tersebut sehingga ada efektif konsum. Nah, eh sebenarnya itu mengenai si demografi. Jadi fokusnya adalah ketenaga kerjaan, pendudukan gitu kan. Eh, Pendudukan itu ada tadi masalahnya masalah tempat tinggal, lu tinggal di mana, apa kalau di perumahan kumuh, apakah lu di desa, di kota dan sebagainya. Terus pertumbuhan penduduk. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut pada eh, pertemuan yang bersama Pak Dewa yang terakhir pada pertemuan 5 ya. Tuh. Nah, mungkin jauh ini sampai sini aja dulu. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, seperti biasa silahkan eh, kontak gue aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.